Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Agi Ahmad Ginanjar, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Lita Meitasari dengan NPM 2121711113. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penyusunan makalah saya yang berjudul Pendidikan Indonesia pada Era Orde Baru. Nah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya akan memulai presentasi kali ini. Sebelum memasuki kepada materi inti, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari pendidikan agar kita tahu dan agar kita lebih memahami apa arti dari pendidikan tersebut. Nah, adapun definisi dari pendidikan menurut para ahli akan saya jabarkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, menurut Bapak Syafril dan Bapak Zalhendrizen. Menurut beliau, pendidikan merupakan suatu usaha untuk memanusiakan manusia. Pendidikan juga berarti untuk membudayakan manusia dan memuliakan kemanusiaan manusia itu sendiri. Definisi pendidikan yang kedua adalah menurut Bapak Reza Mudiaharjo. Beliau menyatakan bahwa pendidikan itu sangat luas. Intinya, pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang berlangsung di segala lingkungan dan terjadi seumur hidup. Adapun definisi pendidikan yang lain adalah menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003. Nah, menurut undang-undang ini intinya menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif agar peserta didik dapat mengembangkan potensinya. Nah, setelah mengetahui definisi pendidikan menurut para ahli, dapat saya simpulkan bahwa pendidikan adalah suatu proses interaksi antara manusia dan lingkungan sekitarnya untuk mengembangkan potensi dirinya dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi yang kedua, yaitu kondisi pendidikan pada era Orde Baru. Nah, apakah kondisi pendidikan di Indonesia pada era Orde Baru ini telah sesuai dengan definisi pendidikan yang telah saya sampaikan tadi, atau bahkan sebaliknya? Kita akan bahas mengenai hal ini di dalam kesempatan kali ini. Era Orde Baru adalah era yang berlangsung sekitar tahun 1968 sampai 1998. Era ini dipimpin oleh Bapak Presiden Soeharto. Pada era ini dikenal sebagai era pembangunan nasional. Segala aspek dibangun oleh era Orde Baru, dari mulai politik, ekonomi, sampai pendidikan pun ikut dibangun oleh era ini. Pembangunan pendidikan di Indonesia pada era Orde Baru berlandaskan pada TAP MPRS nomor 27 tahun 1966. Pada bab 2 pasal 3 mencantumkan bahwa tujuan dari pendidikan adalah mencetak manusia yang Pancasilai sejati sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan saat itu lebih difokuskan kepada kuantitas bukan kualitas. Jadi pemerintah saat itu lebih berusaha untuk menghasilkan lulusan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan mutu pembelajarannya. Saat itu, pendidikan di Indonesia selalu dihubungkan dengan pembangunan. Jadi lulusan pendidikan di Indonesia itu harus dituntut untuk siap bekerja demi berlangsungnya pembangunan di Indonesia ini. Pada era Orde Baru, pemerintah telah berhasil membentuk 4 kurikulum. Yang pertama ada kurikulum 1968. Pada kurikulum ini siswa lebih cenderung pasif karena hanya diberikan teori tanpa praktik. Yang kedua ada kurikulum 1975. Pada kurikulum ini tujuan pembelajaran lebih diutamakan pada tujuan dan pembelajaran lebih sistematis karena guru harus menyampaikan
tujuan dan capaian yang akan dicapai setelah pembelajaran selesai. Lalu ada kurikulum yang ketiga, yaitu kurikulum 1984. Dalam kurikulum ini, siswa dituntut untuk dapat mengamati, mengukur, dan melaporkan hasil pembelajaran. Dalam kurikulum ini, guru berperan sebagai fasilitator. Kurikulum yang terakhir adalah kurikulum 1994. Kurikulum ini adalah penggabungan dari seluruh kurikulum yang telah dibuat sebelumnya. Pada kurikulum ini juga bahasa-bahasa daerah mulai dimasukkan oleh pemerintah sebagai mata pelajaran di sekolah. Pada dasarnya, Orde Baru telah berhasil mengembangkan pendidikan dari Orde Lama menuju Orde Baru. Karena pada era Orde Lama, pendidikan masih kurang efektif karena baru merdeka dan masih ada konflik-konflik yang lainnya. Nah, dalam era Orde Baru, pendidikan dan hal-hal seperti pembangunan ekonomi, pembangunan politik, dan yang lain sebagainya telah berhasil dikembangkan oleh era Orde Baru ini. Masuk ke materi yang ketiga adalah permasalahan pendidikan pada era Orde Baru. Dalam setiap pemerintahan pasti mengalami yang namanya permasalahan, baik permasalahan dalam bidang ekonomi, politik, maupun pendidikan. Nah, dalam era Orde Baru juga yang dikenal dengan era pembangunan nasional, pada faktanya pernah mengalami yang namanya permasalahan. Permasalahan dalam pendidikan yang dialami oleh Orde Baru disebabkan oleh pemerintah yang otoriter, karena pada saat itu pemerintah lebih mengutamakan keseragaman. Jadi, intelektual peserta didik pada saat itu disamaratakan oleh pemerintah Orde Baru. Pada era ini juga terdapat suatu sistem yang cenderung kepada doktrinisasi. Jadi, pemerintah pada saat itu berusaha untuk menanamkan nilai-nilai pemerintahan Orde Baru kepada peserta didik, baik itu peserta didik di tingkat SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Bahkan pada saat itu pendidikan lebih memfokuskan atau lebih cenderung menanamkan nilai-nilai militerisme. Pemerintah yang otoriter inilah yang menyebabkan pendidikan pada saat itu cenderung lebih kaku dan berjalan sesuai dengan kehendak pemerintah saja. Pada dasarnya, pendidikan pada era Orde Baru bukan untuk ditujukan sebagai peningkatan taraf hidup rakyat, melainkan untuk pembangunan semata saja. Itulah permasalahan-permasalahan yang ada dalam era Orde Baru. Sebetulnya masih banyak sekali permasalahan pada era Orde Baru yang harus dikupas oleh kita semua. Namun, karena keterbatasan waktu, jadi saya hanya menjelaskan seputar itu saja. Mungkin pada lain kesempatan kita akan membahas lagi mengenai hal-hal yang ada pada era Orde Baru ini. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi saya. Yang pertama adalah pendidikan adalah suatu proses interaksi antara manusia dan lingkungan sekitarnya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Lalu, pendidikan pada era Orde Baru berlandaskan pada TAP MPRS nomor 27 tahun 1966. Orde Baru telah berhasil mengembangkan atau membuat 4 kurikulum. Yang pertama ada kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh Orde Baru pada dasarnya adalah banyak dipengaruhi oleh pemerintah yang otoriter. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.